Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Genesis pasal 1 ayat 1. Kalimat itu menjadi pembuka salah satu kitab paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Beberapa ayat kemudian, kitab ini menyebut dua sungai, Tigris dan Eufrat. Tempat ini berulang kali muncul dalam kisah Menara Babel, Taman Eden, hingga pembuangan Bani Israel ke Babilonia. Tetapi, apa yang sebenarnya membuat wilayah ini begitu istimewa? Mengapa hampir semua hal yang telah kita bahas, pertanian, pemerintahan, tulisan, hingga uang, seolah berkumpul di tempat ini? Jawabannya dimulai di sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Mesopotamia. Kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti di antara sungai. Ia berada di wilayah barat Pegunungan Zagros, utara Teluk Persia, dan berlokasi di negara yang kita sebut sebagai Irak. Tapi ada apa dengan wilayah ini? Wilayah ini terdapat dua sungai besar yang sering meluap membanjiri tanah di sekitarnya. Sungai itu adalah Tigris dan Eufrat. Lantas, apa yang membuatnya menarik? Wilayah ini memiliki dua sungai besar. Dua sungai besar berarti tanahnya subur. Tanahnya subur berarti cocok untuk pertanian. Bentar, tanah subur, dekat sumber air, cocok untuk pertanian. Bang, ambilkan jaket, aku udah tahu kemana kita harus pergi. Di pinggir sungai Tigris dan Eufrat mulai bermunculan desa-desa kecil petani, dan dimulailah sebuah periode baru bagi Mesopotamia. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, kelompok petani mulai membangun desa di sekitaran sungai, membuat saluran irigasi, lalu bekerja sama mengatur air sungai. Meski asal-muasal pemukim ini masih belum diketahui, bukti pertama dari kelompok ini ditemukan di Tel Al-Ubaid. Dikarakteristikan dengan munculnya peradaban kompleks, surplus produksi makanan, dan urbanisasi yang menghasilkan sebuah kota pertama dalam sejarah umat manusia. Nama Sumeria sendiri dipercaya berasal dari bahasa Akkadia, yang berarti tanah para raja yang beradab. Sumeria bukanlah negara ataupun kota. Sumeria adalah sebuah peradaban kuno yang terletak di selatan Mesopotamia. Disinilah berdiri kota yang dianggap sebagai kota pertama di dunia, Uruk. Meski begitu, orang Sumeria percaya bahwa kota pertama yang didirikan bukanlah Uruk. Mereka justru meyakini bahwa semuanya berasal dari sebuah kota bernama Eridu. Menurut mitologi Sumeria, Dewa Enki mendirikan kota Eridu sebagai tempat lahirnya keteraturan di tengah dunia yang masih dipenuhi kekacauan. Namun suatu hari, Dewi Inanna sekaligus putrinya Enki berkunjung ke Eridu untuk mengunjungi ayahnya. Di sana Inanna menawarkan Enki ayahnya untuk minum bersama, hingga akhirnya Enki mabok dan memberikan meh kepada Inanna. Apa itu meh? Meh adalah seperangkat ketetapan ilahi yang mengatur bagaimana dunia berjalan. Setelah memperoleh meh, Inanna bergegas membawanya ke Uruk dan menjadikannya kota yang unggul mengalahkan Eridu. Tentu saja kisah ini hanyalah mitologi. Namun melalui cerita inilah kota Uruk mengalami lonjakan populasi secara masif, dan masyarakatnya mulai terbagi menjadi dua kelompok besar, elit penguasa, dan orang biasa. Kelas elit terdiri dari pendeta, administrator publik, dan penguasa yang dimana mereka mengurus buruh, perdagangan, dan ritual religi, sedangkan orang-orang biasa terdiri dari petani, nelayan, pengrajin, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan Uruk menginspirasi munculnya kota-kota lain, hingga lahirlah sebuah peradaban yang dipenuhi berbagai negara kota dengan identitasnya masing-masing. Pada periode ini, kota-kota berkembang di sekitar sungai, Ur, Kish, Nippur, dan masih banyak lagi. Masing-masing kota ini dipimpin dengan raja yang disebut Lugal. Dikarenakan perang antar kota kian terjadi, hampir setiap kota membangun tembok besar sebagai pertahanan. Meski begitu, kehidupan mereka sangat erat dengan agama. Mereka percaya bahwa dewa-dewilah yang membentuk keteraturan dan kekacauan.
Ziggurat dibangun sebagai kuil persembahan kepada dewa-dewi. Cerita terkenal pada masa ini disebut Eridu Genesis. Cerita ini mengisahkan bagaimana para dewa memutuskan untuk menghancurkan manusia melalui banjir besar. Namun, Dewa Enki diam-diam memperingatkan Ziusudra agar membangun sebuah kapal. Setelah banjir selesai, Enki bertekad untuk mengendalikan populasi manusia dengan memberikan kematian dan penyakit kepada manusia. Orang Sumeria menjadi pelopor dalam banyak hal seperti tulisan, konsep pembagian waktu, sekolah, arsitektur, irigasi, dan segala hal. Karena begitu banyak warisannya, sejarawan sekaligus Sumeriolog Samuel Noah Kramer pernah berkata, bangsa Sumer adalah yang pertama mencetuskan begitu banyak hal pertama, sehingga layak disebut sebagai penemu peradaban. Namun, tidak ada peradaban yang abadi. Setelah hampir 2000 tahun mendominasi Mesopotamia, muncul sebuah bangsa dari utara. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda, tetapi tidak datang untuk menghancurkan. Mereka datang untuk menyatukannya. Dan dari sanalah lahir kekaisaran pertama dalam sejarah manusia. Pada tahun 2334 sebelum Masehi, bangsa Semit yang dipimpin oleh Sargon Agung berhasil menguasai kota-kota di Sumeria. Tetapi, ia tak serta-merta menghancurkan budaya Sumeria, melainkan mengadopsinya. Hingga akhirnya, sebuah wilayah yang terdiri dari berbagai kota bersatu di bawah bendera yang sama. Kekaisaran Akkadia. Sargon memperkenalkan konsep Raja Dewa, standarisasi pemerintahan, peningkatan dan pembuatan jalan, tentara profesional, bahasa Akkadia sebagai administrasi, dan lain-lain. Wilayahnya membentang dari yang sekarang kita kenal sebagai Kuwait sampai Suriah. Sargon memberi orang terpercayanya untuk memimpin kota-kota taklukannya, dan memberi putrinya, Enheduanna, gelar pendeta tinggi Dewi Inanna di kota Ur. Dalam perkembangannya, Akkadia memiliki 7 raja, Sargon, Rimus, Manitusu, Naram-Sin, Sarkalisari, Dudu, Shu, Turul. Sebagai gambaran, Sargon menguasai selama 56 tahun sampai ia meninggal. Rimus, putra Sargon, menggantikannya. Ia lebih banyak meredam pemberontakan hingga akhirnya dibunuh oleh abdi dalam. Manistusu, saudara Rimus, melanjutkan usaha Rimus untuk memadamkan pemberontakan. Ia juga memperluas dagang ke semenanjung Arabia hingga India. Naram-Sin, putra Manistusu, berkuasa selama 36 tahun dan dianggap sebagai masa keemasan Akkadia. Ia melancarkan kampanye militer ke Ebla di barat dan pegunungan Zagros di timur melawan Raja Lulubi. Ia juga menghancurkan kuil dewa Enlil di Nippur. Menurut mitologi, ia terkena kutukan Agade dari dewa Enlil karena keangkuhannya. Dewa Enlil mengirim bangsa Gutian dari pegunungan Zagros untuk memporak-porandakan Akkadia. Mulai dari sini, benih-benih keruntuhan Akkadia mulai terlihat. Sarkali, putra Naram-Sin, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ia membangun ulang kuil Enlil di Nippur, tapi juga harus melawan serangan dari bangsa Gutian. Ia kemudian digantikan oleh Dudu, dan Dudu digantikan oleh Shuturul. Hingga pada akhirnya, kekuasaan Akkadia runtuh, dan Sumeria jatuh ke tangan mereka. Bangsa Gutian menguasai wilayah ini selama hampir 1 abad. Dan periode ini sering dianggap sebagai salah satu masa paling suram dalam sejarah Mesopotamia. Hingga akhirnya seorang penguasa Sumeria bernama Ur-Nammu berhasil mengusir bangsa Gutian dan dimulailah era Renaissance Sumeria. Untuk sesaat, kebudayaan Sumeria kembali bangkit. Namun kebangkitan itu hanyalah sementara. Sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, bahasa Sumeria perlahan menghilang dari kehidupan sehari-hari. Sementara, pusat kekuasaan berpindah ke sebuah kota baru di utara, Babilonia. Di bawah seorang raja bernama Hammurabi, babak baru sejarah Mesopotamia pun
dimulai. Tidak ada peradaban yang abadi. Bangsa Sumer perlahan hilang, bahasanya tak lagi digunakan. Kota-kotanya terkubur pasir, dan selama ribuan tahun, dunia bahkan lupa bahwa mereka pernah ada. Tapi, dari mana kita mengetahui kisah mereka? Sebelum lahirnya ilmu arkeologi modern, pengetahuan kita tentang Mesopotamia hanya berasal dari 3 sumber utama. Kisah-kisah dalam Alkitab, catatan para penulis Yunani, serta karya seorang pendeta Babilonia bernama Berosus dalam bukunya yang berjudul Babiloniaka. Sementara itu, Alkitab juga berkali-kali menyebut wilayah Mesopotamia, mulai dari Taman Eden, Menara Babel, hingga pembuangan Bani Israel ke Babilonia oleh Nebukadnezar II. Namun semuanya berubah pada abad ke-19 ketika para arkeolog datang ke Timur Tengah. Awalnya mereka hanya ingin mencari bukti dari kisah-kisah Alkitab, tetapi yang mereka temukan jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka menemukan ribuan tablet tanah liat, kota-kota yang telah lama terkubur, serta sebuah peradaban yang bahkan telah dilupakan selama ribuan tahun.